Alhamdulillah, Alhamdulillahil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walau hamd. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib senantiasa mengajak kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih-lebih nikmat di dalam kita mendapatkan Islam, mendapatkan iman dan melakukan ihsan. Tidak ada kata yang tepat kecuali kita berucap dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin, menjadi wujud syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan marilah kita senantiasa bersolawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau kita bisa mengikuti ajaran-ajaran sebagaimana yang telah diajarkan. Dan tak lupa marilah kita terus-menerus menyemai iman dan ihsan kita, agar kita menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah, menjadi takwa sampai kita mengakhiri hayat kita. Pada awal khutbah tadi saya sampaikan satu ayat dari surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kalian berilah kemudahan di dalam bermajlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan atau kemudahan bagimu. Dan apabila dikatakan kepada kalian fangsuzu, wa idza qila suzu fangsuzu, apabila dikatakan pada kalian berdiri, maka berdirilah kamu. Allah niscaya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Saudaraku jamaah Jumat sekalian, ada satu hal yang bagi kita mungkin seringkali terlena, bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan salah satu syarat berilmu itu kita harus belajar. Dengan berilmu ini kita bisa beribadah. Dan salah satu ibadah yang sekarang ini mulai ada di hadapan kita adalah sebentar lagi ibadah haji. Dan alhamdulillah sebagian jamaah kita, jamaah Universitas Diponegoro, nanti pada tanggal likuran
mulai berangkat pergi haji. Yuhijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Mereka yang pergi haji itu adalah orang-orang yang diberi kemampuan. Kalau kita belajar fikih, mampu itu dulu adalah mampu dalam perjalanan, sehat, dan bekal yang cukup. Sekarang tidak hanya itu saja. Sekarang berkembang, mampu termasuk di dalamnya adalah mampu dari sisi kuota. Kita tidak memaksakan, tetapi Allah menghendaki kita. Kapan berangkat? Sudah mendaftar, belum berangkat, kita harus legowo-legowo. Kapan diberangkatkan oleh Allah? Karena haji itu adalah panggilan. Yang kedua, mampu itu adalah mampu di dalam berilmu. Bahwa pergi haji itu harus memiliki ilmu, pengetahuan. Guru-guru kita mengajarkan bahwa haji itu adalah pelajaran untuk mati. Yang lainnya, pelajaran untuk apa? Kita bisa cermati, sholat kebanyakan untuk diri kita sendiri, zakat untuk kita sendiri, termasuk orang lain. Tetapi haji itu biasanya dikatakan, haji itu untuk persiapan mati, seolah-olah untuk persiapan mati. Dan Rasulullah SAW memberi wasiat kepada kita, ada 4 hal tentang persiapan menghadapi mati. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadaman 'abdu yaumal qiyamah hatta tus'alu an arba'. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanyai 4 hal atau 4 perkara. An umrihi fi ma afnah wa an jasadihi fi ma ablah wa an ilmihi madza amila fihi wa malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Tentang umurnya habis digunakan untuk apa? Tentang jasadnya rusak digunakan untuk apa? Ilmunya bagaimana dia mengamalkan, dan hartanya dari mana dia mencari, serta bagaimana dia membelanjakan. Rawahu Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Saudara sekalian, secara sederhana wasiat yang pertama, la tazulu qadaman 'abdun yaumil qiyamah hatta tus'alu an arba'. Ada Rasulullah itu bersabda, tidak akan bergeser tapak kaki seseorang pada hari kiamat tatkala dia ditanya 4 hal. Dalam hal ini adalah Rasulullah mengingatkan kepada kita sebagai umat manusia sejak zaman dulu, ratusan tahun yang lalu, 4 perkara yang harus dipertanggungjawabkan pada kita pada hari kiamat kelak. Seseorang di hari kiamat besok, di hari hisab, tidak akan bergerak dari tempat tinggalnya sampai dia ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah dikatakan umrihi fi ma afnah. Bagaimana umurnya itu dihabiskan, untuk apa dia gunakan. Perkara pertama yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat itu adalah umur kita. Sejak menginjak usia balik, seluruh yang kita yakini, ucapan yang kita perbuat, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jika telah melakukan seluruh kewajiban dan sudah menjauhkan diri dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan berbahagia. Namun sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana, dan hancurlah kita. Untuk apa umur itu kita gunakan? Yang kedua, wa an jasadih fi ma ablah. Dengan jasad yang ada pada kita ini, untuk apa kita gunakan? Apakah membawa manfaat bagi diri kita, termasuk bagi orang lain? Jika seluruh anggota badan kita ini kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka dia akan senang dan beruntung. Sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan bersama orang-orang yang sukses. Namun apabila dia gunakan untuk maksiat, terlepas dari jalan Allah, maka sungguh termasuk orang-orang yang merugi dan hancur. Wasiat yang ketiga diperuntukkan sebagian besar untuk para dosen,
para guru, termasuk kita semuanya para pembelajar, mahasiswa. Wa an ilmihi madza amila fihi. Dengan ilmunya bagaimana dia beramal. Dalam ranah ilmu agama itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ilmu yang sangat dibutuhkan atau daruri. Jika dipelajari dan diamalkan maka akan membuat kita bahagia dan selamat. Yang kedua, bila diremehkan dan tidak diamalkan setelah dipelajari, maka kita termasuk orang yang merugi dan celaka. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, wailul liman la ya'lam wa wailul liman 'alima tsumma la ya'mal. Celakalah orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, dan sungguh sangat celaka orang-orang yang sudah menuntut ilmu, menguasai ilmu, namun dia tidak mau mengamalkan. Ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Kullun nasin halka illal alimun, wal alimuna halka illal amilun, wal amiluna halka illal mukhlisun. Setiap manusia, setiap kita akan mengalami kehancuran, kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu pun akan mengalami kehancuran, kecuali mereka yang mau mengamalkan. Dan orang yang sudah mau mengamalkan itu pun akan mengalami kehancuran, kecuali mereka yang ikhlas di dalam melaksanakannya. Jamaah-jamaah rahimakumullah, wasiat terakhir yang Rasulullah sampaikan adalah bicara tentang harta kita. Wa amalihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Harta bendanya dari mana dia dapat dan buat apa, kemana saja dia belanjakan. Pertanyaan harta dari mana dan untuk apa, ini menjadi peringatan bagi kita. Dalam masalah harta, manusia dibagi menjadi 3 golongan. 2 orang yang celaka, 1 yang selamat. 2 golongan yang celaka ini pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tetapi membelanjakannya dengan hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan halal dan membelanjakannya dengan perkara-perkara yang halal. Catatan buat kita semuanya. Dan Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malu salih dirujul as-salih. Sebaik-baik harta itu adalah orang yang saleh. Karena orang yang soleh itu di dalam mencari harta, dia menggunakan cara yang halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Jamaah-jamaah sekalian, semoga dengan khutbah singkat ini kita dianugerahkan oleh Allah ilmu dan hikmah serta berkah yang mampu membimbing kita sebagai kader dan santri di Ponorogo, jamaah Masjid Universitas Diponegoro yang memiliki karakter dan akhlak yang mulia, ditambah dengan kecerdasan di dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan sebagai modal menghadapi kerasnya dan derasnya perubahan zaman. Dan semoga Allah mengijabah doa dan harapan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim, innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabiyika wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahu ma'anil khulafatir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis salihat wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadhal muslimin wa damir a'da'ad-din wa amal kalimatika ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahli yaqin wa munasahata ahli tawbah wa azma ahli sabr wa jidda ahli khasyah wa talaba ahli rahbah wa ta'buda ahli wara wa irfana ahli ilm hatta nakhafak. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghafar. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal zalzala wal mihan wa su'il fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'annakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.